menurun, tapi jujur semenjak datang dari desa Golden Valley yang sebelumnya, aku benar-benar tertarik untuk nyoba investasi. Oke, Capital Craft, kata Pak Etan, kita bisa invest. Dan aman, tidak seperti judi ya. Gue beli berapa guys? Dikit dulu buat belajar dulu ya. Nah, oke. Aduh, bencinya gua guys. Malas banget gua. Aduh, nggak ikhlas gua guys, sumpah. Udah dijagain tuh. Udahlah. Anjir serius 1.500. Bisa-bisanya biaya keamanan dari bandit yang awalnya cuma 200 emerald naik ke 1.500 emerald. Dan ini gak masuk akal. 1.500 untuk uang keamanan yang jelas-jelas area ini udah aman. Dan kenaikan harga itu simply karena tokoku yang udah makin rame. Lah, apa hubungannya? Rame dan enggaknya toko ini kan nggak ada hubungannya sama mereka. Ini udah nggak bisa kita biarin. Mungkin bener kata Pak Etan, nge-hire seseorang akan benar-benar ngebantu. Dan ini adalah saat yang tepat untuk kita nge-hire security. Aku nggak mau lagi diganggu sama bandit-bandit ini guys. Jadi, aku mutusin untuk hire security. Aku pengen aman dari intimidasi para bandit, karena kalau dibiarin lama-lama, cuman masalah waktu sampai mereka nagih dengan nominal yang gak masuk akal. Dan kalau dibiarin, mereka akan merasa aku target yang empuk, yang bisa dimanfaatin terus-menerus. Jadi aku langsung ke HRD, beli lisensi untuk mempekerjakan security, dan bawa lisensi itu ke security house untuk diserahin ke seorang security guard bernama Zeke. Setelah aku hire, langsung deh Pak Zeke ngikutin aku dan kita berangkat balik ke toko bareng-bareng. Ayo sini Pak Zeke. Anjay, guys, gue punya bodyguard ya adik-adik ya. Keren nggak? Oke, jadi ini adalah toko saya Pak Zeke. Ya, Bapak akan berjaga-jaga di sekitar sini menghadang bandit. Nih, Bapak jaga posnya di depan sini nih, tuh. Nah. Oke, diam ya, sini ya, Pak. Need something, bos. Guard aja. Sekarang masalah bandit, ya kita anggap dulu selesai. Meskipun pada akhirnya kita harus lihat dulu. Semoga kedatangan mereka bisa diberhentiin sama security kita. Jadi aku sekarang lanjut ngejalanin kegiatan kayak biasa. Ngurus kebun, ngelola kandang, buka toko lah kayak biasanya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, hire kasir kayaknya juga ngasih benefit yang bagus guys. Dengan adanya kasir, artinya toko kita bisa buka walaupun aku tinggal untuk ngelakuin kegiatan yang lain. Tapi ya, nggak mau buru-buru, kita tetap cari uang dulu dengan buka toko supaya uang kita nggak mepet-mepet banget lah untuk hire kasir. Aku jualan, dan jualan. Sampai setelah uangku cukup, aku datang lagi ke desa Golden Valley untuk beli lisensi kasir dan langsung deh nge-hire kasir cantik yang bernama Maya. Neng Maya. Hai, kamu mau tidak menjadi kasirku, Maya? Nih, kita hire ya. 200 emerald, oke. Aman, 200 emerald. Oh, langsung kerja hari ini. Oke, ayo, sini. Nyangkut dia. Sini, Maya. Udah, gua duluan, Maya. Lu nyusul ya. Jangan lewat jendela, kocak. Ini udah ada pintu, woy. Udah lah, diemin aja gitu, guys. Wow, kamu sakti sekali Maya. GG. Sampai di toko aku langsung jelasin ke Maya apa aja yang harus diperhatiin di toko dan ngasih tahu di mana dia harus standby setiap harinya. Dan untuk kali pertama, tokoku buka, tapi aku nggak diem di meja kasir lagi. Silakan berbelanja. Makin rame guys toko gua guys. Gila. Perjuangan kita ya. Perjuangan kita akhirnya terlihat. Terima kasih telah berbelanja, Bu.
Terima kasih sudah berbelanja ya, Pak. Gila. Akhirnya. Dan untuk kali pertama, aku baru benar-benar berpikir seberapa jauh perjalanan yang udah aku lewatin. Berawal dari orang yang berambisi untuk nyari uang dan keluar dari situasi krisis. Gagal karena kebodohan, berhasil tapi masalah masih menghantui, pertemuan dan pembelajaran yang baru. Mungkin terlalu cepat untuk bilang kalau aku udah sampai di garis finish. Tapi sekarang situasiku udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk sekarang, aku pengen tenang dan nikmatin semuanya. Oke, kita udahan dulu untuk istirahat dan merenungnya. Gak mau cuma berhenti di situ, aku pengen lebih ngembangin lagi Sandomart ke toko yang lebih bagus. Yap, upgrade ini adalah upgrade yang selanjutnya. Tujuannya memang simple sih, gak lain dan gak bukan adalah untuk memperluas lagi dan bikin bangunan ini bisa nampung banyak merchant shelf. Ya tahapnya itu-itu aja lah, kalian udah pasti tahu. Toko lama udah rata dan terraforming juga udah selesai. Step terakhir yang harus kita lakuin adalah bikin toko versi yang ketiga. Ini sebelum dan ini sesudahnya. Udah 3 kali guys toko ini aku upgrade. Kira-kira yang mana yang kalian suka? Coba tulis di kolom komen. Setelah komen, boleh sekalian kalian pencet tombol subscribe-nya. Untuk finishing, aku beli meja sama kursi baru di Main Mall. Biar lebih keren lagi guys tempat kasirnya, estetik gitu. Nih guys, gua beli tadi di Main Mall dan sangat estetik ya. Kita lihat apakah akan ukurannya pas. Oke, pas tapi agak mereng dikit. Oke. Lah, hilang. Ternyata sekali pasang nggak bisa pindah guys. Ya udah nggak apa-apa, kita beli lagi. Enaknya toko yang sekarang sih karena gede, bagian atas atau lotengnya bisa kita jadiin storage. Jadi untuk masalah penyimpanan, toko model ini jauh lebih rapi dibandingin model yang kedua. Sampai akhirnya nata-nata barang udah jadi tahap yang terakhir untuk kita menyelesaikan toko ini. Dan setelah selesai, aku bisa... Seru ya nyari uang guys. Lah iya, barang-barang belum ke display. Capeknya nyari uang. Sekarang karena semua udah siap, ini 1000% makin ramai guys, yakin gua. Sangat-sangat yakin. Tuh pagi-pagi udah banyak yang datang teman-teman ya. Karena ini belum isi sih. Sorry pak ya, ada yang belum isi. Dengan kasir yang ngebantu aku bisa ngebuat kentang bakar yang bisa lebih mahal lagi kalau dijual ketimbang kentang biasa. Dan sekarang kita bisa lebih fokus untuk di kebun. Lihat deh, upgrade toko lagi dia. Udah gitu pakai sok-sokan nyewa security lagi. Pantang nyerah juga anak itu. Boleh-boleh, kita kasih dia pelajaran. Perlu kita laporin ke bos nak? Ah, kagak usah. Sebelum laporin ke bos, gua mau nyerang dia secara psikologis. Gokil, jagoan gua nih.
Lah itu... Apa itu guys? Anjir, kepala babi guys. Ini buku apa juga? Ini kepala babi berdarah. Ini siapa yang naruh di sini nih guys? What the hell? Ini apa pula isinya nih? Aku diteror dengan kepala babi dan surat ancaman yang berisikan suruhan untuk ngebayar iuran. Mungkin bandit juga nyadar kalau belakangan tokoku udah dijaga sama security. Makanya mereka ngancem pakai cara kayak beginian. Tapi aku gak akan ngikutin mereka. Karena kalau semua keinginan mereka aku turutin, cuman masalah waktu sampai mereka bersikap semena-mena. Walaupun dalam surat ini disampein kalau tokoku mungkin akan dihancurin. Tapi aku yakin itu cuman ancaman. Gak mungkin mereka berani untuk ngelakuin hal itu. Karena itu udah terhitung kriminal. Jadi aku mencoba untuk cuek dan lanjut fokus untuk ngembangin bisnis ini. Daripada lama-lama mikirin hal yang gak begitu penting, next aku ada ide untuk nyari supplier. Seperti yang aku jelasin sebelumnya, kalau supplier ini akan ngebantu kita dengan ngebawain barang-barang jualan langsung ke toko. Jadi masalah nyari-nyariin barang untuk dijual udah gak perlu manual lagi. Semuanya jadi lebih otomatis sekarang. Terima kasih sudah berbelanja. Terima kasih sudah berbelanja di Sandomart ya, para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Gila, dari pagi nih guys, antreannya tidak putus-putus ya teman-teman. Rame terus. Meskipun dengan ancaman dari para bandit, toko tetap berjalan seperti biasa. Dengan adanya security, aku percaya diri. Dan dengan kondisi yang kayak sekarang, mungkin langkah selanjutnya, aku akan ngikutin jejak dari Pak Ethan. Bagiku, uang saat ini udah bukan suatu kebutuhan. Banyak orang di luaran sana yang lebih membutuhkan lagi. Dan berhubung aku bisa, kenapa enggak kita bagiin kebahagiaan ke orang lain di luaran sana? Wah. Kayaknya dia nggak peduli sama surat ancaman kita. Tengil nih orang lama-lama. Kita apain enaknya? Gimana kalau kita bakar aja toko dia? Sekarang gue mulai setuju sama lu. Kalau gitu, kita panggil anak-anak yang lain. Perlu kasih tahu ke bos nggak? Udah, nggak usah. Gue yakin bos setuju. Panggil aja anak-anak yang lainnya. Asik. Akhirnya kita bisa brutal ke toko ini. Dari kemarin gue lihat dia belagu. Tapi sebelum kita bagi-bagi ke orang yang ada di pengungsian nanti, aku pengen nyelesain kerjaan kita dulu untuk bisa sedikit lebih santai. Kemarin kita udah ada ide untuk nge-hire supplier. Jadi walaupun cuaca lagi nggak asik buat jalan-jalan, aku tetap datang ke desa Golden Valley dan hire Pak Dale sebagai supplier kita. Pak Dale, aku ingin meng-hire-mu. Buset, naik kah ke 500 emerald ini? Atau emang harga awalnya? Atau naik? Ya udahlah, nggak apa-apa. Mau gak mau guys, gue belum coba juga hire ini kan. Jadi lumayan lah. Percobaan pertama, Pak Dale. Terima kasih Pak Dale. Wuhu. Jadi mulai besok supplier akan datang dalam kurun waktu tertentu. Selama satu musim, dia akan nge-supply barang-barang yang cocok untuk dijual pada musimnya. Tapi kalau musim berganti, ya aku harus hire ulang supplier ini. Lumayan lah guys untuk ngeringanin kerjaan. Walaupun kalau bener-bener mau menuhin rak kita, ya ujung-ujungnya kita harus grinding sendiri juga. Karena barang yang akan dikasih sama supplier itu jumlahnya terbatas. Kira-kira kapan sih Pak Dale datang guys? Dia acak sih katanya ya, timingnya. Beberapa dari kalian mungkin penasaran cara kerja suppliernya tuh kayak gimana. Jadi beberapa hari ini aku tetap jualan dulu sambil nungguin suppliernya untuk muncul. Sampai akhirnya datang Pak Dale guys, datang, supplier is arrive. Adik-adik, yang pertama kalinya kita pakai supplier. Oke, thanks ya Bapak Dale. Langsung disepir begitu ya. Langsung menghilang guys. Berarti barang-barangnya tidak mengecewakan. Good. Lumayan lah ya. Nah, kurang lebih gitu guys. Sekarang kita bisa tata barang yang dikasih sama supplier ini. Dan gila sih, untuk sekarang aku berani bilang kalau toko kita udah hampir lengkap lah. Dan kalau dipikir-pikir,
kita bisa bikin cabang kedua gak sih guys? Tapi sebelum lanjut ke cabang kedua, aku masih ingat tujuanku yang sebelumnya, yaitu ngebagiin kebahagiaan dan keberuntungan yang aku dapat ini ke orang-orang lainnya. Lah, pas banget orangnya ada di depan, guys. Halo, Bapak. Ini saya memberi beberapa makanan dan... Oh, ini nih. Here, I have something for... Gila. Lewat berbagi ini, aku ngerasa aku lebih berguna ketimbang cuman make uangku untuk diriku sendiri. Tapi ya, pada akhirnya semua tergantung posisi kita juga. Aku nggak akan munafik. Seandainya tokoku gagal dan aku nggak di posisi kayak sekarang, aku nggak mungkin bisa ngelakuin hal kayak gini. Tapi sekarang, dengan kesempatan dan keberuntungan yang aku dapetin, ditambah sedikit bumbu kerja keras pastinya, aku bisa berbagi ke mereka, membagi kebahagiaan yang gak akan bisa aku nikmatin sendirian. Nah, ini tempatnya. Toko yang awalnya membayar iuran tapi mulai mempekerjakan security dan mulai berani dengan kita. Apa susahnya sih tinggal bayar uang saja? Lagi pula tokonya sudah besar, iya kan? Bener tuh bener. Mulai sombong ini orang. Gimana kalau kita hancurin tokonya, kita jarah semuanya? Oke, cukup dulu untuk hari ini. Kita balik dulu, guys. Tapi di saat aku baru merasakan kebahagiaan, aku ditampar kenyataan baru. Kalau ancaman dari bandit yang sebelumnya bukan sekedar ancaman biasa. Bentar, ini gue salah lihat atau? Loh, bentar. What the? Ini kenapa? Waduh, jangan-jangan yang surat bandit kemarin ya? Anjir, beneran dihancurin ya? Ya, toko gua. Aduh, komputer gua rusak juga. Oh no. Apa yang udah dilakuin sama bandit udah di luar batas wajar. Tapi aku juga nggak punya jawaban. Apa yang harus aku lakuin untuk menghadapin mereka? Toko yang aku bangun dari awal sekarang hancur. Dan semua pekerjaku udah nggak bisa lagi bekerja di tempat ini. Tapi kalau kalian pikir-pikir, sebenarnya apa yang terjadi bukan aku gagal. Aku cuman kembali ke start awal. Gak punya uang, gak punya apa-apa. Aku jadi sandwich yang pertama kali mengeluh soal uang. Tapi sekarang yang beda, aku bukan orang yang sama. Karena aku udah tahu gimana caranya untuk bisa bangkit lagi. Dan ingat, gagal bukan ketika kalian tumbang. Tapi gagal adalah ketika kalian tumbang dan tidak memutuskan untuk bangkit.
Buset, berat juga nih. What a day, my heart is full of butterflies. There's no disguising how I feel whenever I'm with you. I've waited till the moment's right to look into those starry eyes and say the words that I'm thinking all the time. Oh, I do, I do, I do, I love you. Lah, kalian ngapain di sini? Ya udah jelas lah, kita akan bantuin Pak Sando. Tapi ngomong-ngomong, kenapa bisa sampai gini ya Pak tokonya? Hah, pokoknya panjang deh ceritanya. Udah, sambil jalan aja nanti ngobrol ya. Kita mulai kerja dulu gimana? Serius ini nggak apa-apa kalian bantuin? Ini kerjaannya banyak banget loh. So let's start again, but money this time I'll have you and you'll have me, and we can go wherever we want to. Our friends Tokoku selesai diperbaikin dan kali ini aku nggak sendiri. Tapi aku dibantu sama teman-teman dari pengungsian. Bos, ada yang harus kami sampaikan, Bos. Ada apa? Kami memutuskan untuk membakar toko baru kemarin. Toko itu terlihat mulai memberontak karena dia mulai menyewakan security untuk menjaga tokonya. Berarti toko itu sekarang sudah mati permanen. Harusnya pemiliknya tidak bisa lagi, Bos, melakukan apa-apa. Bagus. Jangan sampai warga lain mulai mengikutinya dan kita tidak bisa biarkan. Ada banyak orang yang mulai melawan di wilayah ini. Sisa bagian dalamnya aja sekarang tinggal aku bersihin salju dan nata rak lagi. Tapi jujur, apa yang dikasih tahu Pak Ethan ternyata bener-bener nyata. Ketika aku bermaksud untuk ngebagiin kebahagiaan dengan warga pengungsian, mereka berbalik membantu aku dikala aku di posisi yang terpuruk. Untungnya kandang hewanku nggak diobrak-abrik sama para bandit itu. Jadi aku masih bisa ngurus ternak dan juga kebun kayak sebelumnya. Ya terhitung kayak memulai dari awal, tapi nggak awal-awal banget lah guys. Dan di besok harinya, tokoku udah buka kayak biasanya. Semua produk yang aku jualin memang terkesan downgrade dibanding yang sebelumnya. Tapi ini adalah yang terbaik yang bisa aku lakuin. Yang nyebelin sih, berawal dari aku punya kasir dan security yang ngebantu, sekarang aku back to start dan handle semuanya sendirian. Dan aku mulai lagi nambah-nambah barang jualan lewat belanja di Main Mall, terus langsung nata barangnya. Secara signifikan gara-gara barang jualanku yang sedikit, kurang bervariasi, orang-orang yang belanja pun mulai menurun. Toko mulai jadi sepi, tapi kita udah ngelewatin ini sebelumnya. Aku udah tahu cara untuk balikin toko ini ke normal lagi, tapi memang semuanya butuh waktu. Aku bangkit perlahan demi perlahan. Rada lambat sih rasanya, tapi mungkin itu karena aku udah terbiasa dengan keuntungan yang tinggi dalam seharinya. Tapi kalau kita ngomongin keuntungan, aku baru inget juga. Yang di Capital Craft gua baru inget guys. 5.000 emerald. Gade bro. Weh, beneran untung guys, investasi guys. Setelah lama ditinggal, sekarang uangku udah 5.700 emerald. Jujur aku gak expect untuk investasiku bisa untung sebanyak ini. Untung aku mutusin untuk ngikutin omongan Pak Ethan. Dan sekarang dengan 5.000 emerald yang aku punya,
aku bisa mempercepat proses pemulihan tokoku. Bahkan dengan uang ini, aku kepikiran sesuatu. Langsung aja, langkah pertama yang aku lakuin adalah menuhin merchant shelf dengan barang-barang yang aku yakin diminatin sama pembeli. Setelah itu, aku akan ngerekrut karyawan lagi untuk bisa ngebantu aku menjalankan toko ini. Tapi kali ini, aku bukan ke desa Golden Valley, melainkan sebelumnya saya mau ucapin makasih ya untuk kalian. Karena berkat kalian, toko saya bisa kembali dalam waktu yang lebih singkat. Lah, gak apa-apa, Pak. Cuman itu yang kami bisa. Pak Sando dan Pak Ethan sudah membantu kami dalam bentuk yang berbagai macam. Setidaknya itu yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan kalian. Ya, bener Pak. Jangan berterima kasih seperti itu. Harusnya kami yang berterima kasih. Apa yang kami lakukan tidak ada apa-apanya, Pak. Ah, sudah. Jangan terlalu merendah seperti itu. Tapi untuk sekarang, saya datang untuk meminta tolong sekali lagi sih. Minta tolong apa, Pak? Kami sih selalu siap ya membantu selama kami bisa. Ya, kalau masalah kerja berat otot mah, saya udah siap, Pak. Saya mau minta tolong untuk aku ngajak para warga pengungsian untuk kerja sama aku. Setelah aku pikir, kenapa enggak? Aku buka lapangan pekerjaan untuk ngebantu mereka, setidaknya untuk bisa keluar dari situasinya yang sekarang. Atau mungkin jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Terutama setelah mereka ngebantu aku untuk ngeperbaikin toko ini. Toko perlahan mulai kedatangan pembeli seperti biasanya. Kondisinya lebih cepat pulih, semuanya berkat uang yang aku investasiin kemarin. Asli sih, tanpa itu kayaknya toko ini akan pulih lebih lambat lagi. Dan tiba-tiba tanpa aku sadar, Pak Ethan datang lagi ke tokoku. Ternyata kabar bandit ngerusak toko ini udah diinfo sama warga pengungsian ke Pak Ethan. Dan dia pengen bantu aku dengan ngasih diskon kupon supplier yang nantinya akan ngasih aku harga murah untuk nge-hire supplier di musim depan. Dan satu lagi sih yang dikasih tahu sama Pak Ethan. Pak Sando, untuk masalah toko Bapak, saya rasa itu sudah di luar kata wajar. Saya sudah mencoba untuk menghubungi beberapa polisi. Mereka bilang tidak dalam waktu dekat, tapi pastinya mereka akan datang untuk meminta beberapa keterangan untuk mempermudah menelusuri sindikat bandit-bandit yang sudah cukup meresahkan itu. Wah, makasih Pak Ethan. Kalau emang gitu, akan saya tunggu kedatangan mereka. Kalau gitu, mungkin itu dulu sih Pak yang bisa saya kasih tahu. Untuk sekarang, saya harus kembali dulu ke desa. Ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan. Semangat ya, Pak Sando. Saya yakin toko Bapak akan jadi lebih baik lagi, terutama dengan cobaan yang datang ini. Terima kasih banyak ya, Pak Ethan. Semangat, Pak Sando. Semuanya berjalan dengan baik. Pembeli udah rame. Dan kerja sama orang-orang dari pengungsian benar-benar menyenangkan. Semuanya semakin membaik dan semakin membaik. Dan pembeli terus-menerus berdatangan. Waduh, gimana nih? Gimana kita bilangnya ke bos? Malah kemarin kita udah bilang kalau toko ini udah kita hancurin. Terus tiba-tiba jualan normal, bahkan rame kayak biasanya. Iya lagi. Ini sih, bos pasti meledak sih. Kita udah malu-maluin banget nih. Kita gagal bikin orang ini bangkrut. Keras kepala.